Jeti Sasasang. Kami berdua adalah mahasiswa Universitas Fakultas Pertanian 2025. Jadi di video kali ini kami berdua akan mewawancarai petani lokal yang ada di Tanjung Palas dan tepatnya di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Tanpa berlama-lama, ikuti kami ke lokasi wawancaranya. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Heru. Pak Heru. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jeti Sasasang. Jeti ya. Ya, rekan saya Marlin Andi. Jeti. Izin Pak, kalau Ya. boleh tahu ini untuk lokasi panen ini di mana ya? Ya, terima kasih adik-adik dari Unikal. Ini lokasinya ada di daerah Desa Gunung Seriang, tepatnya di Jalan Raya Gunung Seriang menuju Tanjung Palas ya, di pinggir jalan. Lalu untuk usaha pertanian ini sudah berapa lama Bapak jalankan? Ya alhamdulillah, ini baru-baru juga kita merintis pertanian ini, baru sekitar ada 5 bulan ya. Kita coba untuk memanfaatkan tanah yang ada, lahan yang ada untuk kita coba sesuai dengan program pemerintah pusat ketahanan pangan, kemudian juga untuk menstabilkan harga-harga kebutuhan yang ada di Kabupaten Bulungan. Dan kita cobalah untuk memanfaatkan lahan yang ada. Lalu Pak, kalau untuk perawatan apakah ada semacam Perlakuan khusus ya? Iya, betul. Ya kalau perawatan saya kira sih biasa, sama saja dengan petani yang lainnya. Ketika kita menanam tentu kita harus juga ikut aturan-aturannya. Dia harus kita berikan perawatan setiap hari. Kita harus siram, intinya kan ada di situ. Kemudian juga termasuk pemberian nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman seperti pupuk. Tapi dalam hal ini kita coba untuk tidak menggunakan pupuk kimia. Kita gunakan pupuk kandang. Kita kohe kotoran hewan, baik itu sapi, kemudian kambing, karena kita manfaatkan yang ada sekitar kita. Ya. Terus Pak, yang terakhir, kalau untuk kendala dalam membudidayakan tanaman ini apa aja ya? Ya, kendala yang utama, musuh utama petani itu adalah hama. Hama ya? Iya, adalah hama. Ya tentu juga hama ini kan dengan keterbukaan informasi, segalanya kita bisa dapatkan. Apapun hamanya pasti ada obatnya. Ya, pasti ada obatnya kalau kita memang bersungguh-sungguh ingin merawat tanaman. Tinggal kita melihat kondisi tanaman seperti apa. Ketika dia keriting itu ada, kemudian apakah dia layu daun itu juga tetap ada semua. Sepanjang kita ingin belajar ya, dan kita tetap harus terus belajar. Saya juga tidak punya pengalaman, tetapi pengalaman teman-teman menjadi guru saya, pengalaman orang lain juga menjadi guru saya. Terus Pak, kalau untuk jarak-jaraknya ini berapa ya? Ya, kalau jarak tergantung jenis ya. Kadang ada jenis-jenis yang pohonnya itu daunnya melebar, rantingnya melebar. Nah kalau seperti ini kan tidak masalah, jarak-jarak di antara 60 atau 80 itu dia tidak bersentuhan. Usahakan memang saat antara pohon satu dan pohon yang lainnya tidak bertumpuk ya. Nah itu akan karena apa? Ketika nanti satu terkena, biasanya hama dia akan cepat menyebar. Tapi kalau dia agak berjarak, ya ada tenggat waktu untuk dia bisa nyebrang ke lain lah. Sempat kita untuk melakukan perawatan atau lokalisir bagian tertentu yang terkena. Pak, jarak pemanenannya? Kalau panen nih biasanya begini, kalau panen kita tidak ada waktu yang pasti. Karena ini seperti yang sekarang terjadi, ini kemarin kami baru panen pagi. Nah sekarang sudah ada lagi yang merah-merah. Oh cepat ya. Makanya ketika dia sudah panen dia akan cepat yang generasi berikutnya akan masak.
Jadi nanti mungkin kalau dalam waktu 3 atau 4 hari sudah mulai terlihat banyak yang sudah tua merah-merah, kita petik. Jadi tidak tergantung harus seminggu sekali, tidak. Kita lihat kondisi yang ada. Karena kalau terlalu lama seperti cabai seperti ini, kalau terlalu lama dia masih padat ini. Tapi ketika dia sudah terlalu merah, ini akan di dalamnya akan kosong. Nah, ketika kosong itu pengaruh di berat ya, di timbangan. Nanti rugi juga petani kalau terlalu merah gitu. Jadi dia beratnya lebih berat ketika dia masih di tua begini daripada dia terlalu merah. Kira-kira gitu. Warnanya begitu ya? Iya, ini warnanya untuk yang sudah siap panen ini seperti ini. Yang dipegang itu sudah siap panen. Kemudian juga ada yang di belakang ini juga udah merah begini kan. Itu berat sudah Pak? Nah, ini masih masuk. Tapi dia ketika sudah dia merah sampai hampir tua banget itu dia udah kering dalamnya. Biasanya juga ibu-ibu rumah tangga itu kurang suka juga yang gitu karena terlalu ini kan kering ya, cari yang segar. Apalagi rombok cabai, kalau ketika cabai lokal kita ini petik hari ini, seminggu ke depan ini masih bisa kita kuat ya. Artinya kan memang dari baru petik, tidak ada bahan pengawet segala macam, masih segar. Cuman memang ini udah selesai belum? Ya. Terus belum selesai, nanti saya mau bercanda. Lanjut aja Pak. Ya. Penjualan sampai saat ini kita tidak ada kendala. Penjualan alhamdulillah setiap kami panen bawa ke pasar langsung habis. 10 kilo, 20 kilo langsung, tidak ada masalah. Karena memang kebutuhan pasar kita juga masih terbuka. Bukan hanya di Tanjung Selor, teman-teman mungkin pasar-pasar itu punya pasar di luar, mereka juga bisa. Tapi sementara ini kita kebutuhan pasar aja udah bisa menampung. Ya, terima kasih. Cuman memang saya merasa gagal tanam cabai. Kenapa? Semua cabai yang saya tanam tidak ada yang manis, pedas semuanya. Ya, gitu ya. Mau dicoba? Ya, udah. Makasih. Makasih. Kenalkan, nama saya Marina Putri dan rekan saya. Untuk lokasi pertanian Bapak ini di mana? Lokasi pertanian ini di Jalan Sangkawit yang Merpati. Dan usaha pertanian ini sudah berapa lama Bapak lakukan? Sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Dan untuk perawatan apa saja yang Bapak lakukan, dari pemasukan mungkin pupuk apa yang Bapak pakai untuk pertanian Bapak? Kita pakai pupuk cair. Dalam pertanian Bapak apa ada kendala yang terjadi mungkin? Biasanya kendala kita Biasanya Bapak memanen dalam jangka waktu berapa bulan atau hari? kalau saya panennya setiap hari karena ini kita buat bertahap. Jadi setiap hari ada. Untuk penjualan Bapak kemana Pak? Ke pasar, penjual kita, penjual